Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah 78. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi fid dharain amin. الرجاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنية. قال الشارح يعني أن الرجاء الصادق الذي هو مقام شريف من مقامات اليقين هو ما قارنه عمل لأن الرجاء الحقيقي ما كان باعثا على الاجتهاد في الأعمال لأن من رجا شيئا طلبه وإلا فهو أمنية. Ar-raja'u yang dinamakan raja, berharap kepada Allah, apa-apa qaronahu yang membarenginya amalun amal. Jadi bukan berharap mendapatkan futuh tapi tidak riyadhah. Berharap mendapatkan ilm tapi tidak mau belajar. Juga termasuk orang yang ingin ilmu ladunni, dia ngubernya hanya pakai riyadhah, wirid aja. Tidak mau baca Al-Quran dengan tafsirnya, tidak mau membaca buhuth ulama. Padahal ulama sendiri yang Rabbani, yang saya maksud, Imam Al-Ghazali dan lain-lain, pembahasan mereka itu laduni. Kalau bahasanya Syekhuna Abu Yahya, Quran itu min ladunhu. Saya pernah waktu itu masih kecil terpengaruh dengan cerita-cerita orang-orang yang mendapat ilmu laduni. Sempat saya sampai puasa ngamal-ngamal pengen dapat laduni, dan sempat malas belajar. Terlalu kena mighnatish, riwayat-riwayat orang yang dapat laduni kan sering tuh waktu saya keliling-keliling tuh. Kiai fulan dapat, saya datangi Kiai fulan apa. Sampai rada terpengaruh, agak kurang belajar. Saya ke Syekhuna Abu Yahya, sama minta ijazah untuk ilmu laduni. Syekhuna Abu Yahya itu murabbi itu. Kata beliau, kamu mau cari laduni, hadzal Qur'an min ladunhu. Quran ini dari Allah. Sudah rajanya laduni Quran itu. Nah ini ghaib dari hati-hatinya, lenyap dari kulub santri-santri yang nguber laduni. Betul ini pembahasan Buya atau sahih. Malah kalau saya boleh berpendapat sekarang, setelah saya tua ini, saya punya pendapat, itu anak-anak yang mencari laduni tanpa mau mempelajari Al-Quran dengan tafsir-tafsirnya, hadis dengan pembahasan-pembahasannya, ihya dan lain-lain, kutubul auliya dengan mabahis mereka, fahuwa maghrur. Itu orang sedang tertipu syaitan. Seandainya laduni yang dia kejar itu bukan tipuan setan, dia akan semangat belajar Al-Quran. Sebab Quran ini rajanya laduni, min ladunhu. Dari Allah subhanahu wa ta'ala, lebih isnad terbaik. Mana isnad sahih yang paling asah daripada isnadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran. An-Nabi, an Jibril, anillah jalla jalaluh. Enggak ada sudah yang membawa ayat-ayat Al-Quran. Aminullah, Sayyidina Jibril. Udah enggak ada lagi sudah laduni di atas Al-Quran itu. Nah, saya paham-paham begini ini baru setelah tua-tua begini, dulu masih terpengaruh riwayat-riwayat itu.
Itu riwayat betul. Wafid ladunni qalla wafidi. Itu kan juga ada di apa itu di Alfiyah. Ladunni itu ada tapi sedikit. Layak untuk diminta. Boleh, nggak apa-apa. Allahumma rzuqni ilman laduniyan atau uluman laduniyatan. Naam, labas. Hasan, bagus meminta begitu. Tinggal kita lihat orang yang minta itu dia ada tarikan untuk membaca laduni yang terbaik apa tidak? Untuk membaca Alif Lam Mim, membaca suratul Fatihah, membaca Al-Ikhlas. Ini surat-surat min ladunhu dari Allah Subhanahu wa taala semua ini. Kalau dia ketertarikannya kepada ayat-ayat laduniyah bi asahhil asanid yaitu Al-Qur'an kuat, dia lazat membaca itu, berarti benar ini. Bukan hurur tipuan syaitan. Gampang, cara melihatnya sih gampang. Rata-rata orang yang mencari laduni dan dia tidak menyadari bahwa dia sedang maghrur, dapatnya juga ngaco dapatnya nanti. Saya nggak akan menyebut orang, tempat, contoh, enggak. Udah pahami saja bahasa saya, ngaco nanti dapatnya itu. Nanti dia tidak bisa membedakan. Aneh sih aneh, tapi bukan keanehan yang bisa kita cocokkan dengan mizanus syar'i. Kan alamat bahwa ladunni itu sahih dari Allah Ta'ala, pasti kita akan temukan dalil imma minal Qur'an wa imma minal hadis wa imma min aqwal kubaril awliya. Pasti ketemu itu. Itu Anda akan dapati pembahasan-pembahasan seperti itu banyak di kitab-kitabnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Itu bagus itu. Beliau sering ini maksudnya gini, qala fulan maqsudu kadza muraduhu kadza. Jadi begitu. Ar-Raja, kembali ke kitab, ma qaranahu amal. Kalau orang yarju ilman laduniyan, kemudian dia tidak yastalidzu bil Quran, fahuwa maghrur, gitulah khulasahnya begitu. Jadi qaranahu amal, selain baca wirid ya taklim. Kalau Syekhuna Ki Said radhiyallahu taala anhu wa jami' masyayikhina, waktu beliau ditanya oleh anaknya Ki Ahmad atau oleh siapapun dalam riwayat yang saya terima, siapa saja yang bertanya tentang ilmu laduni, futuh, apa segala macam begitu, jawabnya Ki Said, sudah kamu belajar aja, itu urusan kami. Pakai bahasa Jawa, saya terjemah Indonesia ya. Saya belajar kitab aja. Terus ngaji kitab, ngaji tauhid, baca kitab, itu urusan kami. Maknanya beliau itu syekh yang kamil, yang arif billah betul, al-mursyidus shadiq, itu akan menyuruh murid-muridnya untuk tetap ngaji kitab. Ulum laduniyah, futuhat, ini bagian beliau-beliau buat mintakan kepada Allah untuk murid-muridnya. Ifham hadzal kalam. Setiap mursyid yang arif billah, itu mereka pasti ada waktu-waktu mendoakan murid-muridnya futuh. Itu semua. Enggak satu dua, semua. Asalkan mursyid kamil. Asalkan alim rabbani. Mereka akan menyuruh santri-santrinya untuk belajar kitab. Urusan batinnya bagian beliau-beliau itu. Saya sudah pernah cerita, ada satu santri yang tidak sengaja mendapati Ustadzul Imam sedang duduk nangis terseduh-seduh. Sudah pernah saya ceritakan ini. Ini riwayat saya dengar dari dia. Dia sudah meninggal sekarang, orang Jakarta, alumni. Kaget, terus diem itu, berdiri diem, gak berani ngomong. Ustadzul Imam kan mahib, haibah kan orangnya. Jarang kelihatan begitu itu. Kecuali kalau sedang ibtihal. Ini malah lagi di kamar. Akhirnya diam, ditunggu lama sampai Ustadzul Imam berhenti menangis. Terus takalam, ngomong Ustadzul Imam, saya sedang memohon kepada Allah Ta'ala supaya murid-murid saya diberi ilmu tanpa belajar.
Itu maksudnya ilmu tanpa belajar alias ilmu laduni. Dah, titik. Ini riwayat selesai. Nah, tolong jangan disalahpahami riwayat-riwayat seperti ini. Bukan berarti beliau nyuruh muridnya tidak belajar, bukan. Makna syughlukum at-ta'allum wa syughluna at-tawajjuh ila Allah gitulah. Bagian kalian ngaji, bagian kami orang-orang sekelas Ustadz Imam, Kiai Said, Buya Yahya dan lain-lain itu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa kalau orang roja saja tanpa mau belajar, tanpa mau kasab ikhtiar di dalam suluk ilallah, fahuwa umniyah. Umniyah itu tamanni. Kalau orang ngaji nahu paham ya, ada taroji, ada tamanni. Taroji itu roja, harapkan sesuatu yang masih bisa dicapai. Kalau tamanni itu harapkan sesuatu yang dia sendiri aslinya udah tahu itu tidak mungkin terjadi. Nah, contohnya tamanni orang yang pengen jadi miliuner tapi kerjanya dari pagi sampai pagi tidur. Orang yang ingin jadi allamah kerjanya dari pagi sampai pagi regut, tidur aja. Bangun, makan, tidur lagi, makan, tidur lagi. Sholat seukuran melaksanakan wajib, habis itu tidur lagi. Ada maghrur, fahuwa umniyah. Yani anna ar-raja as-sadiq. Raja yang betul-betul raja, alladhi huwa maqamun syarifun min maqamatil yaqin. Raja itu satu maqam, satu kedudukan syarifun yang mulia, min maqamatil yaqin, dari kedudukan yakin. Artinya hati yang sudah ketempatan yakin pasti akan muncul ar-raja as-sadiq. Huwa ma qaranahu amal, tandanya orang roja shadiq atau roja kadzib. Jadi ar-raja rojaan. Terbagi dua roja ini. Ada roja shadiq, ada roja kadzib. Roja kadzib sama dengan umniyah. Tandanya bagaimana? Sama dengan tamanni, sama itu. Umniyah, tamanni sama. Lianna ar-raja al-haqiqiyya ma kana ba'ithan 'ala al-ijtihadi fil a'mal. Raja yang hakiki, harapan yang betul-betul bisa disebut raja yang membangkitkan sifat ijtihad, rajin di dalam amal-amal ibadah. Lianna man raja syai'an talabahu. Karena sungguhnya orang yang mengharapkan sesuatu pasti dia akan mencarinya. Wa illa fahuwa umniyah. Kalau tidak itu hanya tamanni. Jadi begitu. Adrakna masyayikhana walhamdulillah. Beliau-beliau itu ahli ulum laduniyah. Rata-rata sudah mendapatkan ilmu laduni. Tapi saya melihat mereka tetap yugumul lail, apalagi Ustadz Imam itu ma yatruk qiyamal lail hadaran wa safaran. Baik beliau sedang di rumah atau sedang pergi, ma yatruk. Ini enggak pernah ditinggal Ustadz Imam ini. Duha itu yang 4 itu sudah pernah saya bahas dulu. Kemudian awabin. Yang ketiga qiyamul lail. Qiyamul lail itu Syekhul Imam salat Ghufranud dzunub al-battah. Kalau duha biasanya beliau gandeng awal isyraq itu. Awal jawab salatul duha. Situ beliau gandeng duha, isyraq, istikharah, ma yatruk istikharah yaumiyan. Ini supaya dipaham juga Syekhul Imam Adam ma yatruk istikharah yaumiyan. Yang di istikharah ya kejadian yang akan dilakukan hari itu tiap hari itu. Jadi apapun yang akan saya lakukan itu di istikharah di awal yum. Karena Imam Al-Habr hakadha kadzalik. Hanya kalau menurut riwayat Habib Bagir Malang, muridnya Imam Al-Habr, kalau Imam Al-Habr itu digandengnya di ini salat sunnah fajar. Salat sunnah fajar qabla subuh. Wa amma riwayat yang tarik Ustadz Imam yang saya saksikan sendiri, beliau di isyraq,
di salatul isyraq itu, menggandeng istikharah. Kalau Imam Al-Habbar ala riwayat Al-Habib Bagir min ad-Dawilah, menggandeng istikharahnya waktu salatul fajr. Wa amma ala riwayat Ustadz Imam Al-Hafidh, Ustadz Imam menggandeng istikharahnya waktu isyraq. Wal Habib Al-Imam Al-Qutb Ahmad bin Hasan Al-Attas fi Tadhkirin Nas, ya digandengnya dengan waktu isyraq. Mana yang Anda amalkan? Ikhtar ma syi'tum. Kilahuma hasan, boleh. Mau digandeng fajar boleh, mau digandeng isyraq boleh. Yang tidak boleh itu tidak istikharah. Dua-duanya zain. Jadi biasakan mengistikharoi apapun yang akan kita lakukan pada hari ini. Hasil istikharahnya bagaimana? Nanti kejadian itu. Saya dengar dari Habib Bagir, jadi kalau beliau mau pergi itu, setelah rutin udah puluhan tahun, sampai waktu saya dapat ijazah itu, ya hari itu tetap mengamalkan. Itu umpama kita mau pergi naik mobil. Ternyata nanti di jalan sebelah sini nih, naudzubillah akan ada tabrakan, apa macet. Itu nanti hati nggak enak itu. Sama Allah Ta'ala digerakkan pengen yang ke sebelah sini. Itu hasil istikharah yang dilakukan rutin. Dan ini amalan Imamul Habbar harian, kata beliau itu. Jadi hasil istikharahnya bil fi'il, dengan kejadian juga. Hati kita nanti ada firasah shadiqah, sehingga kalau mau mengerjakan sesuatu nggak enak, jangan dilanggar. Itu dari hasil istikharah rutin tadi. Udah pasti ada apa-apa nanti itu. Nah, nanti mungkin awal-awal Anda masih sulit membedakan antara his dengan firasah. Lama-lama bisa. Mana was-was, mana ini terbawa perasaan, mana firasah shadiqah. Sambil dilatih. Ini jelas akan muncul ba'dal istiqamah. Idza istaqamtum bil istikharah ala kaifiyatil Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih, pasti Anda akan merasakan yang saya ceritakan ini. Sebab agama itu bukan khayalan, bukan fata morgana, nyata. Kalau agama mengatakan ada firasah shadiqah, ya memang ada. Agama mengatakan ada ilmu laduni, ya memang ada. Agama mengatakan ada futuh, ya memang ada. Sebagaimana juga his juga ada. Kalau his sih nggak usah dicari, itu bawaan kita tiap hari, mahsusat itu. Malah harus dilawan dan harus bisa dibedakan mana his, mana firasah as-shadiqah.